Pembahasan pertama yaitu fungsi dua variabel. Y sama dengan fungsi X, di mana fungsi dengan satu variabel. Contohnya yaitu Y sama dengan 2X kuadrat plus 3X min 5. Dan Z sama dengan fungsi X, Y, yaitu fungsi dengan dua variabel. Contohnya 2X min 3Y plus 1. Fungsi dua variabel yaitu fungsi yang memetakan setiap titik X, Y dalam suatu daerah Z pada ruang dimensi yang dituliskan sebagai Z sama dengan fungsi X, Y, di mana Z dan Y merupakan variabel bebas, independent variable, dan Z merupakan variabel terikat, dependent variable. Grafik fungsi dua peubah. Grafik fungsi dua peubah merupakan himpunan semua titik X, Y, Z dengan Z sama dengan f X, Y. Biasanya grafik ini merupakan surface atau permukaan. Grafik fungsi dua peubah merupakan himpunan semua titik X, Y, Z R pangkat 3 dengan Z sama dengan fungsi X, Y. Biasanya grafik ini merupakan surface atau permukaan. Contohnya ada di gambar 1. Dan karena X, Y di daerah asal hanya berpadanan dengan satu nilai Z, maka setiap garis tegak memotong permukaan paling banyak di satu titik. Contoh soalnya itu ada f X, Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Maka diturunkannya menjadi X kuadrat per sepertiga ditambah Y kuadrat per setengah. Ini merupakan paraboloida elips. Lalu yang kedua itu ada f X, Y sama dengan setengah akar 36 dikurang 9X kuadrat dikurang 4Y kuadrat. Maka 4Z kuadrat sama dengan 36 dikurang 9X kuadrat dikurang 4Y kuadrat. Maka dimasukkannya X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 ditambah Z kuadrat per 9 sama dengan 1, yaitu elipsoida. Turunan parsial. Definisinya yaitu andaikan bahwa f adalah suatu fungsi dua peubah X dan Y. Jika Y ditahan agar konstan, misalnya Y sama dengan Y0, maka f X, Y0 menjadi fungsi suatu peubah X. Turunan X sama dengan Y X0 disebut turunan parsial f terhadap X di X0, Y0 dan dinyatakan sebagai fx X0, Y0. Jadi fx X0, Y0 sama dengan limit h mendekati 0 fungsi X0 plus h, Y0 min fungsi X0, Y0 per h. Demikian pula turunan f terhadap y di X0, Y0 dinyatakan sebagai f X0, Y0. Fy X0, Y0 sama dengan limit mendekati h mendekati 0 f X0, Y0 plus h min f X0, Y0 per h. Untuk tiga peubah, fx sama dengan fx x, y, z sama dengan limit h mendekati 0 f x plus h, y, z min f x, y, z bagi h. Contoh soalnya yang pertama itu diturunkan terhadap x. Fx, y sama dengan x kuadrat y. Karena diturunkan terhadap x, maka x-nya yang mengalami perubahan. Maka diturunkan menjadi 2xy. Pembuktiannya fx, x, y sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h, y dikurang fx, y per h. Fungsi awalnya fx, y-nya tetap dibagi dengan h. Maka limit h mendekati 0 fx plus h kuadrat dikurang x kuadrat y per h. Maka limit h mendekati 0 x kuadrat plus 2hx tambah x kuadrat dikali y dikurang x kuadrat y per h. Maka limit h mendekati 0 x kuadrat y plus 2hxy ditambah h kuadrat y dikali x kuadrat y per h. Maka limit h mendekati 0 2xy plus hy
per H. Maka 2XY plus HY hasilnya 2XY. Kenapa 2XY? Karena HY-nya itu hasilnya itu 0. Lalu diturunkan terhadap Y. Fx, Y sama dengan X kuadrat Y. Diturunkan menjadi 2XY, pembuktiannya itu Fy, X, Y sama dengan limit H mendekati 0, Fx, Y plus H dikurang Fx, Y per H. Limit H mendekati 0, X kuadrat, Y plus H kurang X kuadrat Y per H. Maka limit H mendekati 0, X kuadrat Y ditambah X kuadrat H dikurang X kuadrat Y per H. Maka limit H mendekati 0, X kuadrat H per H. H yang di atas dicoret dengan H yang di bawah, maka hasilnya X kuadrat. Lalu ada turunan parsial tingkat tinggi. Secara umum, karena turunan parsial suatu fungsi X dan Y adalah fungsi lain dari dua peubah yang sama, maka turunan tersebut dapat diturunkan secara parsial terhadap X atau Y untuk memperoleh 4 buah turunan parsial kedua, yaitu Fx(x), maka do pangkat 3F per do X pangkat 3. Maka dibaca turunan X, diturunkan lagi X, dan diturunkan lagi X. Maka yang kedua ada Fy XX, maka do pangkat 3F per do X kuadrat do Y. Maka dibaca menjadi turunan X, diturunkan lagi menjadi X, dan diturunkan lagi menjadi Y. Lalu yang ketiga itu ada Fxyx, maka do pangkat 3F per do X, do Y, dan do X. Dibaca menjadi turunan X, diturunkan menjadi Y, dan diturunkan lagi menjadi X. Lalu yang keempat itu ada Fyx, do pangkat 3F per do X, do Y kuadrat. Maka dibaca menjadi diturunkan menjadi X, diturunkan menjadi Y, dan diturunkan lagi menjadi Y. Lalu ada Fyy, maka do pangkat 3F per do pangkat Y pangkat 3. Maka dibaca menjadi diturunkan Y, lalu diturunkan lagi Y, maka diturunkan lagi Y. Lalu Fxy, maka do pangkat 3F per do Y kuadrat do X. Dibaca menjadi diturunkan lagi Y, diturunkan lagi Y, dan diturunkan lagi X. Lalu ada Fxxy, maka do pangkat 3F per do Y do X kuadrat. Dibaca menjadi diturunkan Y, diturunkannya X, lalu kemudian diturunkannya lagi X. Lalu yang terakhir ada Fyxy, maka do pangkat 3F per do Y, do X, dan do Y. Dibaca menjadi diturunkannya Y, diturunkannya lagi X, dan diturunkannya lagi yang terakhir itu ada Y. Contoh soal dari turunan parsial tingkat tinggi ini, yang pertama ada Fx, Y sama dengan sin X kuadrat Y. Maka diturunkan menjadi 2xy cos X kuadrat Y. Maka U-nya itu 2xy, V-nya cos X kuadrat Y. du per dx sama dengan 2y. Lalu dv per dx sama dengan min 2xy sin X kuadrat Y. Maka dengan rumusnya Fx X Y sama dengan U dikali dv per dx ditambah V dikali du per dx. Maka dimasukkannya U-nya itu ada 2xy dikali min 2xy sin X kuadrat Y ditambah V-nya itu
cos X kuadrat Y dikali 2Y. Maka hasilnya min 4X kuadrat Y kuadrat sin X kuadrat Y ditambah 2Y cos X kuadrat Y. Lalu contoh soal yang kedua itu diturunkan kepada Y, maka soalnya ada fx, y sama dengan sin x kuadrat y, sama dengan diturunkannya x, hasilnya itu fx x, y sama dengan 2xy cos x kuadrat y. Maka u-nya 2xy, v-nya cos x kuadrat y, du per dx-nya 2y, dv per dx-nya min x kuadrat sin x kuadrat y. Maka fxy x, y sama dengan u dikali dv per dx ditambah v dikali du per dx. Maka hasilnya 2xy min x kuadrat sin x kuadrat y ditambah cos x kuadrat y dikali 2x. Didapatkannya hasil min 2x pangkat 3y sin x kuadrat y ditambah 2x cos x kuadrat y. Diferensial total. Diferensial total adalah perubahan fungsi x, y terhadap pertambahan salah satu variabel x atau y. Misalkan fungsi x, y mempunyai turunan parsial di x, y. Maka pertambahan fungsi x, y jika x ditambah menjadi x plus delta f dan y menjadi y plus delta y adalah delta f sama dengan f dikali x plus delta x, y ditambah delta y dikurang f x, y. Maka jika ditambah dan kurang, ia akan menghasilkan f x, y ditambah delta y di ruas kanan. Lalu ada teorema nilai rata-rata kalkulus. Jika fx memiliki turunan f aksen x pada setiap titik dalam selang x dikurang delta x, x plus delta x, maka ia akan menghasilkan fx plus delta x dikurang fx, maka f aksen delta x. Dengan itu selanjutnya ada aturan berantai yang terdiri dari 3 aturan, yaitu aturan berantai pertama, aturan berantai 2, dan aturan berantai 3. Selanjutnya aturan berantai 1, jika z sama dengan fungsi x, y di mana persamaan permukaan t dalam ruang, jika variabel x dan y berubah sepanjang kurva c sembarang, maka z merupakan fungsi dari x, y yang merupakan fungsi dua peubah, dan z merupakan fungsi dari t, dan y merupakan fungsi dari t. Jika kita substitusikan akan menghasilkan z merupakan fungsi dari x kali t dan y kali t, dan dapat kita simpulkan juga z merupakan fungsi dari t. Sehingga jika kita turunkan akan menghasilkan dz per dt, dan kita akan mendapatkan rumus dz per dt sama dengan dot z per dot x dikali dx per dt plus dot z per dot y dikali dy per dt. Selanjutnya contoh soal dari aturan berantai 1, jika diketahui z sama dengan x kuadrat y pangkat 3, di mana x sama dengan sin t dan y sama dengan cos t, yang ditanyakan adalah berapa nilai dari dz per dt. Kita bisa mencari solusinya, yaitu dz per dt sama dengan dot z per dot x dikali dx per dt plus dot z per dot y dikali dy per dt, di mana dz per dt sama dengan dot z turunan dot z terhadap dot x, yaitu 2xy pangkat 3 dikali cos t ditambah 3x pangkat 2 y pangkat 2, di mana ini merupakan turunan dari dot z terhadap dot y dan turunan dari dy per dt, yaitu min sin t. Sehingga dz per dt didapatkan 2 kali sin t, kita substitusikan, kita masukkan x dan nilai y nya,
sehingga didapatkan 2 kali sin T kali cos pangkat 3 dikali cos T ditambah 3 kali sin T kuadrat dikali cos kuadrat dikali min sin T, karena turunan dari cos T yaitu min sin T. Sehingga didapatkan dz per dt yaitu 2 sin T dikali cos pangkat 4T min 3 sin pangkat 3T cos kuadrat T. Selanjutnya, aturan berantai kedua yaitu yang merupakan dua variabel. Jika pada kasus khusus yaitu z sama dengan fungsi dari x, y, di mana y merupakan fungsi dari x dengan x bebas, maka akan didapatkan dz per dt yaitu dot z kali dot x ditambah dot z per dot y dikali dy per dt. Jika secara umum nilai n itu lebih besar daripada dua variabel, lebih dari dua variabel, atau fungsi sama dengan f x, y, z dan selanjutnya dengan x yang merupakan x, u, v, w, x dan selanjutnya y merupakan u, v, w dan selanjutnya z merupakan u, v, w dan selanjutnya, maka akan didapatkan df sama dengan dot f per dot x dx plus dot f per dot y dy plus dan selanjutnya. Contoh soal pada aturan berantai 2 ini, misalkan jika diketahui z sama dengan x kuadrat y dengan x-nya adalah s plus t dan y-nya sama dengan 1 min st, yang ditanyakan adalah tentukan dot z per dot s dan dot z per dot t. Yang pertama itu kita harus mencari dot z per dot s, yaitu dengan rumus dot z per dot x dikali dot x kali dot s plus dot z per dot y kali dot y per dot s, yaitu sama dengan 2xy dikali 1 ditambah x kuadrat kali min t, sehingga didapatkan, kita masukkan x, nilai x dan y nya, sehingga didapatkan 2 kali s plus t dikali 1 min st ditambah s plus t kuadrat dikali min t. Yang kedua adalah dot z per dot t sama dengan dot z per dot x dikali dot x per dot t ditambah dot z kali dot z per dot y dikali dot y per dot t, sehingga didapatkan nilai 2xy kali 1 ditambah x kuadrat min s. Kita masukkan kembali nilai x dan y nya, sehingga 2 dikali s plus t kali 1 min st min s kali s plus t kuadrat. Selanjutnya aturan berantai 3 karena masing-masing variabel x, y, z dan selanjutnya itu merupakan fungsi dari u, v, w dan selanjutnya maka akan didapatkan dx sama dengan dot x per dot u du plus dot x per d dot v dikali dv plus dot x per dot w kali dy plus dan selanjutnya dy sama dengan dot y per dot u kali du plus dot y per dot v kali dv plus dot y per dot w kali dy dan selanjutnya dz sama dengan dot y per dot u kali du plus dot z per dot v kali dv plus dot z per dot w kali dy dan selanjutnya, sehingga turunan total dari fungsi f dari x, y, z itu adalah df sama dengan kurung dot v per dot x dikali dot x per dot u dikali du plus dot f per dot y kali dot x per dot v kali dv plus dot f per dot z kali dot x per dot w dikali dy plus selanjutnya tutup kurung du plus dot f per dot x dikali dot y per dot v kali du plus dot f per dot y dikali dot y per dot f kali df plus dot y per dot z dy plus dan selanjutnya. Selanjutnya, fungsi implisit. Andaikan suatu f atau suatu fungsi x, y
itu sama dengan 0. Mendefinisikan Y secara implisit sebagai fungsi X misalnya adalah Y sama dengan Gx. Kita akan menemukan beberapa kasus di mana kita akan kesulitan bahkan tidak mungkin menentukan fungsi dari G. Dalam kasus ini, kita dapat menentukan dy per dx dengan menggunakan metode turunan implisit. Metode turunan implisit itu seperti misalnya y sama dengan x kuadrat itu disebut sebagai fungsi eksplisit, sedangkan y kuadrat plus 2xy min x pangkat 3 sama dengan 5 itu disebut sebagai turunan implisit, yaitu y sama dengan fungsi dari fx. Tapi kita nggak boleh memindahkan y di sebelah kiri, x di sebelah kanan. Itu karena akan mengubah fungsinya, nilai fungsinya ya. Maka fungsi f x, y sama dengan 0, yaitu merupakan fungsi x atau fungsi dua peubah, maka nilai dy per dx-nya itu df per dx sama dengan dot v per dot x dikali dx per dx plus dot f per dot y dikali dx per dy. df per dx-nya itu merupakan fungsinya yaitu sama dengan 0 sama dengan dot f per dot x dikali 1 karena dx per dx itu adalah 1 plus dot f per dot y dikali dy per dx per dy. Sehingga didapatkan dy per dx sama dengan minus dot f per dot x per dot f per dot y. Secara geometri, fungsi implisit atau fx sama dengan 0 merupakan sebuah kurva pada bidang xy dan dy per dx yang menyatakan kemiringan dari garis singgungnya, di mana titiknya itu adalah dot f per dot y sama dengan tidak sama dengan 0, atau fungsi fxy, fungsi f x, y sama dengan 0 didefinisikan y secara implisit sebagai fungsi dari x dan dengan menurunkan x, sehingga akan diperoleh nilai dy per dx tadi. Contoh soal dari fungsi implisit, jika diketahui x pangkat 3 plus 2x kuadrat y min y pangkat 3 sama dengan 0, maka tentukan nilai dy per dx-nya. F-nya, fungsinya kita ketahui adalah x pangkat 3 plus 2x kuadrat y min y pangkat 3. Maka kita masukkan rumus dy per dx yaitu min dot f per dot x per dot f per dot y, sehingga kita masukkan saja dot f terhadap dot x sehingga didapatkan 3x kuadrat plus 4xy per dot f terhadap dot y sehingga didapatkan 2x kuadrat min 3y, sehingga didapatkan nilai hasil min 3x kuadrat plus 4xy per 2x kuadrat min 3y. Fungsi implisit jika yang diketahui itu lebih dari dua variabel. Misalnya fungsi f, x, y, z sama dengan 0. Mendefinisikan z secara implisit sebagai fungsi dari x dan y, maka dengan menurunkan secara parsial terhadap x dan y dapat diperoleh df sama dengan dot v per dot x dx plus dot f per dot y dy plus dot f per dot z dz plus dan selanjutnya itu sama dengan 0. Jika dot f per dot z tidak sama dengan 0, maka pemecah bagi dz yaitu dz sama dengan dot f per dot x dx plus dot f per dot y dy plus dan selanjutnya per dot f per dot z, sehingga kita akan mendapatkan dua rumus yaitu dot z per dot x sama dengan min dot f per dot x per dot f per dot z dan dot z per dot y sama dengan min dot f per dot y per dot f per dot z. Contoh soal fungsi implisit jika diketahuinya lebih dari dua variabel, yaitu jika fungsi x, y, z sama dengan x pangkat 3 pangkat y plus 2 y plus z min y sin kali x min z sama dengan 0. Mendefinisikan z secara implisit sebagai fungsi x dan y. Carilah nilai dot z per
dot x-nya. Jawabannya yaitu kita masukkan rumus .z per .x sama dengan min .f per .x per .f per .z, sehingga didapatkan min turunan dari .f terhadap .x yaitu 3x kuadrat e pangkat y plus z min y cos kali x min z per turunan dari .f terhadap .y didapatkan x pangkat 3e pangkat y plus 2 plus y cos kali x min z.